fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu lagi di rumah ini. Siapa namanya? Siapa namanya di rumah ini? Pak Bowo. Mana Pak Bowo yang harus lupa lagi? Oh, di sana ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan nih Pak Bowo tambah berkah ya rezekinya, dan mudah-mudahan sehat lahir batin. Kita juga semuanya berkah juga rezekinya, umurnya, dan juga insya Allah kita semuanya sehat jasmani rohaninya, dan insya Allah semua pada bahagia. Amin. Si penting kan bahagia Pak ya. Si penting bahagia. Walaupun Pak Bowo punya mobil begini, Pak Arwanto punya sepeda motor, insya Allah sama bahagia. Karena ketika bahagia hanya berhak bagi orang yang punya kaya saja, maka yang punya miskin nggak bahagia dong ya. Makanya Allah alhamdulillah memberikan kebahagiaan kepada seluruh makhluknya, terkhusus kita manusia, yang kaya, yang miskin, apa saja insya Allah bahagia. Yang penting hartanya berkah. Pak Bowo masuk berkah banget insya Allah. Saya udah duduk di sini udah berapa kali nih. Tempatnya di sini juga gitu ya. PW bener nyadar lagi enak. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan itu semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jaminan ketika hambanya bersyukur, kata Allah kan ditambahin ya nikmatnya. Itu sudah jelas. Tapi ketika orang itu, hambanya itu tidak mau bersyukur, siapa saja, mau yang miskin yang kaya tidak syukur, maka justru kepedihan yang ada. Nah, in syakartum la azidannakum walain ya. Tapi walain kafartum inna ada bilasabbi. Jika walain ya, jika tidak mau syukur, justru adab itu lebih penting. Ya, mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, kita selalu bersyukur, iman tetap di dada, dan kita kejar ketakwaan, predikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Yang puncaknya seorang hamba adalah takwa. Takwa kepada Allah. Sesama takwa juga kadar takwanya berbeda. Ketakwaan orang yang biasa mungkin dengan orang yang banyak ilmunya bobotnya berbeda. Keimanan orang yang jelas punya ilmu dan juga yang orang yang tidak punya ilmu tentunya kadarnya yang berbeda itu. Cuma insya Allah kalau predikat takwa kita raih, takwa gitu ya. Memang kan puncaknya harga adalah takwa. Cuma di sisi lain dari takwa itu ada yang perlu kita kejar, yang sangat sekali sayang kalau memang kita tidak capai. Adalah sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa yang perlu kita kejar? Ini yang sayang banget, dan hadisnya kan nanti ketemu adalah nikah. Nikah sekali, kedua, ketiga sama aja kalian. Yang penting itu pernikahan, jangan sampai disia-siakan. Hadirin rahimakumullah, yang kedua sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita wasilah mudah-mudahan dengan bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salawat kita kepada Nabi insya Allah menjadi lantaran wasilah semua hajat, semua keinginan kita semuanya, terkhusus RT 12 kumpul di sini dengan zikir, baca Yasin, tawasul dan sebagainya yang lain-lain, kan pasti ada tujuan kan, pasti ada tujuan ya, nggak mungkin hanya sekedar lagi numpang ngopi. Berarti yang ngopi ada tujuan. Masya Allah, itu yang sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang menjadikan kita adalah mulia, yang menjadikan kita banyak wasilah, gitu makanya kan ya. Wabtaghu ilaihi, ya cari jalan ilaihi kepada Allah. Apa wasilah? Lantaran berzikir, lantaran kita bersolawat,
Ya kita minta kepada Allah dengan berzikir, baca Quran dan sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini jalannya lambat. Tapi insya Allah kita punya hajat kepada Allah yang cepat adalah dengan melalui Rasulullah bersalat kepada Nabi. Makanya dalam kitab-kitab yang lain, ketika kita berdoa kok berselawat dengan selawat, bersama dengan selawat, insya Allah itu cepat sampainya. Karena ketika kita punya hajat kepada Allah melalui Rasulnya, melalui yang Allah muliakan, yang Allah cintai, yaitu Nabi. Ketika kita mengikuti perintah Nabi, namanya sunat Nabi, insya Allah kita banyak kemuliaan mendapatkannya. Karena kan kalau masalah sampai bab nikah kemarinnya, masya Allah. Kemudian di ayat tadi setelah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, namanya juga beriman dan bertakwa. Setelah beriman bertakwa, ini adalah kewajiban yang harus kita kejar, yang harus adanya. Pertama gimana kalau standar iman kalau nggak ada ya gimana gitu ya. Karena memang kita Islam, percaya dengan Islam kan iman gitu ya. Kalau nggak percaya gimana mempercaya agama? Karena agama adalah standar dasarnya adalah kepercayaan. Makanya dinamai percayaan. Kemudian wasilah, kemudian wajah itu fisabilillah, perang di jalan Allah. Perang ya jangan semata-mata perang aja gitu ya. Udah zaman now begini mah gak ada perang-perangan fisik maksudnya. Tapi perangnya adalah perang kita terkhusus, yang khusus adalah ya perang memerangi nafsu diri sendiri kita tuh gitu. Justru itu jihadul akbar, jihad yang paling besar, resikonya paling besar, memang resikonya paling besar. Ketika kita tidak bisa menundukkan nafsu kita, bisa jadi iman kita hilang, bisa jadi akhir kita suul khotimah. Itu bahaya banget kan? Itu dari gara-gara nggak bisa nundukin nafsu. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya wajah itu fisabilillah, kita adalah mengeluarkan semua energi, keilmuan kita, tenaga kita, dan juga materi-materi kita yang ada, kemauan-kemauan kita yang ada, fisabilillah, di jalan Allah. Apa saja ngeluarin kopi kalau nggak fisabilillah nggak dicatat. Tapi kalau fisabilillah satu gelas ada dijadikan lipat ganda 700 gelas. Itu katanya kata Nabi itu di bab jihad itu aja. Man anfaqa nafaqatan fisabilillah kutibat lahu bisab'i mi'atin dhifin. Itu kata Nabi. Jadi satu orang menafkahkan satu saja untuk jihad di jalan Allah, ya insya Allah termasuk jihad lah ya. Ini kalau lagi enak ngantuk di rumah, kalau udah ada kopi di rumah, males kopi di sini mah ya. Apalagi adem-adem gerimis sedikit gini ya. Udah megang remote, megang HP di rumah, ngalonin bini, udah males sebenarnya. Makanya dengan jihad fisabilillah ini juga jihad insya Allah. Semua pahalanya jadi dilipat gandakan. Materi yang kita keluarkan jadi dilipat ganda. Baca Qur'annya dilipat ganda. Luar biasa umat Nabi Muhammad SAW. Pendek umurnya, tapi fadilah amal soleh, amal ibadahnya berlipat ganda dibanding nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Nuh. Nabi Nuh punya umur berapa? 950 tahunan ya, hampir 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad cuma umurnya berapa? 63 tahun. Ya paling standar umatnya segitu. Ya mudah-mudahan panjang umur berkah ya. Walaupun segitu Pak, ya Allah, ngasih kopi satu gelas di dunia 700 gelas sama dia bilang. Biar bikin tuh ya, masya Allah, 700 gelas. Bapak yang saya hormati, maka alasan apa lagi sih kalau kita hanya nongkrong di rumah saja? Ini adalah keperluan kita. Ya memang ini hajat kita. Satu warga 200 orang, 200 kakak kali 2 suami istri, tambah lagi punya anak 2, punya anak 3, banyak ya. Yang hadir 20 orang saja itu sudah mewakili dari semua warga yang ada di RT 12. Masya Allah. Apalagi dilengkapi dengan tolabul ilmi, lengkap sudah tempat
tempatnya di sini malam ini saat ini menjadi apa? Taman surga. Di saat ini taman surga tidak terjana. Ketika Anda lewat menjumpai taman surga, sempatin mampir karena itu ada keuntungan kan itu kata Nabi. Masya Allah, Pak Bowo berarti lagi jadi taman surga ya. Luar biasa. Ya Allah, taman surga ada di dunia. Padahal nggak ada yang bisa memadakan, nggak ada kan kenikmatan surga, nggak ada dalil-dalil yang menunjukkan. Cuma surga itu di bawah ada air yang mengalir, mainnya lebih jernih, lebih putih daripada susu. Kan digambarkan begitu saja ya, itu surga. Padahal dalil-dalil yang lain tidak ada kenikmatan di dunia yang menyamai dengan surga, nggak ada. Hanya disamakan juga hadis Bukhari Muslim itu, baunya surga itu bisa tercium dari 40 tahun perjalanan. Itu diibaratkan bau, berarti kan wanginya pol kan begitu ya. Itu hadis Bukhari Muslim. Kalau kita lihat riwayat hadis Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan baunya surga itu bisa tercium dari 70 tahun perjalanan. Lah kalau jalan dari KSP 70 tahun nyampe kan dia Arabnya pengen aman apa? Itu hadisnya sahih yang Imam Ahmad, Bukhari Muslim pasti sahih. 70 tahun. Imam Al-Albani menyahihkan hadis itu. Masya Allah. Cuman sayang disayang ketika baunya surga jangan dapat, sayang disayang. Apalagi surga ini. Apa itu? Siapa yang nggak dapat baunya aja nggak dapat? Siapa itu? Termasuk orang yang membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Bahasanya nas di situ. Nas. Berarti kan seluruh manusia, seluruh manusia, baik itu muslim. Oh, berarti pada saya lebih banyak lagi orang membunuh orang muslim. Satunya takbir yang bunuh takbir kagak jelas. Masya Allah. Alhamdulillah minta. Masih ada provokasi, masih tega orang dimutilasi begitu. Kan lagi santai di Bekasi ya. Tambun Selatan, Allah, kepalanya ketemu di Karawang, kaki sama tangannya Neraka Bandung, coba badannya di Tambun Selatan apa? Itu. Saya lihat di TV One, saya cari YouTube juga, Masya Allah. Itu sesama ngekos barang, Masya Allah. Ini saya yakin, ketika nafsu kita tidak bisa kita tundukkan, itu akan terjadi. Iman bisa akan hilang. Akhir kita, khayal kita, suul khotimah bisa jadi. Sebenarnya banyak orang yang baunya surga jangan dapat. Istri yang minta cerai sama suami tanpa ada alasan syar'i, itu juga nggak dapat surganya. Surganya nggak dapat, pasti. Baunya aja nggak dapat, apalagi surganya. Tapi itu kalau nggak ada alasan apa-apa gitu. Ya kalau ada alasan yang syar'inya boleh perempuan gugat cerai, nanti akan ketemu. Hilang namanya. Yes mas, kita udah gak sejalan lagi, kayaknya sampai mabok dulu. Udah mabok janda, mabok alkohol lagi baik. Ceraiin saya ya, saya tebus 5 juta. Oke, ya berarti sudah jangan. Tapi kalau ada alasan, betul ada alasan. Kalau nggak ada alasan, sebaliknya istri solihah taat kepada suaminya. Kata Nabi, udhulul jannah, silakan masuk surga. Dari mana jalan yang kau mau? Dari jalan mana aja, surga Firdaus mau apa itu? Masyaallah. Bapak-bapak yang itu, bapaknya itu gimana masuk surganya? Banyak cacaran, banyak salah. Pulang kerja beli martabak, dimakan bareng sama anaknya, sama bininya di rumah. Itu saja udah menjadi tebusan 70 tahun umurnya. Masyaallah, tebusan dosa 70 tahun. Oh, masih banyak banget. Ngerawat anak perempuan 2 saja itu tiap hari lebih 70 malaikat yang bertamu. Tapi nggak bisa ngeliat, untungnya sampai kalau bisa lihat buat. Itu hadis 2. Kemudian ada lagi riwayat lain 3. Kenapa diibaratkan anak perempuan? Sudah lah yang sudah dijelasin. Masya Allah. Itulah jadi tameng kita buat ngalangin api neraka. Bapak-bapak yang saya hormati, ini kita langsung aja ngaji ya. RT 12 bab nikah. Tarhibu bi zaujati sholihat wa